Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggarawan Rizky Ramadhani dengan NIM 621142209 dari kelas Exercise Terapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnalistik. Sejarah jurnalistik sendiri menunjuk pada akta diurna pada zaman Romawi kuno di masa pemerintahan Julius Caesar sekitar tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta diurna sendiri adalah papan pengumuman yang di masa sekarang lebih dikenal sebagai majalah dinding atau papan informasi. Produk inilah yang diyakini menjadi jurnalistik pertama. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Sebenarnya Julius hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang sudah ada sejak berdirinya Romawi. Saat itu, atas pemerintahan Raja Imam Agung, segala kejadian yang dianggap penting dicatat di annals, yaitu semacam papan tulisan yang digantung di tembok-tembok rumah. Di Indonesia sendiri, jurnalistik dimulai pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia pada awal abad ke-18, tepatnya di tahun 1744. Gubernur Jenderal Willem Barend van Imhoff mendirikan percetakan benteng di Batavia dan menerbitkan surat kabar atau koran bernama Bataviaanse Nouvelles. Surat kabar ini ditujukan untuk orang-orang Belanda yang ada di Indonesia dan diterbitkan setiap hari Minggu serta dicetak dalam bahasa Belanda. Setelah itu, di tahun 1776 terbitlah surat kabar Belanda lainnya bernama Vendu News yang berisikan berita tentang pelelangan. Untuk pertama kalinya di tahun 1854 terbitlah surat kabar Biang Lala yang berbahasa Indonesia. Dan setahun setelahnya, yaitu 1855, terbit pula surat kabar Bromartani yang juga berbahasa Indonesia. Pengelola surat kabar ini yaitu Carol dan anaknya Gustav Winter. Pada awal terbitan, surat kabar Bromartini digunakan sebagai uji coba untuk melihat reaksi pembaca sekaligus pelanggan. Setelah mulai beredar, barulah surat kabar Bromartani diterbitkan setiap Kamis dengan harga sekitar 12 gulden. Lalu konsep dasar jurnalistik. Ada beberapa kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pencarian fakta, laporan peristiwa, penyebaran informasi melalui media yang tersedia. Definisi jurnalistik di atas seperti dikemukakan oleh Roland E. Wolseley dalam bukunya yaitu Understanding Magazine tahun 1969. Jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemroses, penyebaran informasi umum, pendapatan pemerhati, hiburan umum secara sistematis, dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan. Berdasarkan gaya dan topik pemberitaannya, jurnalistik dibagi menjadi banyak jenis, yaitu jurnalistik damai, jurnalistik perang, jurnalistik pembangunan, jurnalistik kuning, jurnalistik umpan klik, jurnalistik perang suci, jurnalistik warga, jurnalistik komunitas, jurnalistik investigasi, jurnalistik korporasi, jurnalistik merek, dan juga jurnalistik dakwah. Tujuan dari jurnalistik sendiri menurut Bill Kovacs dan Tom Rosenthal dalam bukunya The Elements of Journalism tidak ditemukan oleh teknologi, jurnalis, atau teknik yang digunakan. Sebaliknya, menurut keduanya, prinsip dan tujuan jurnalisme ditentukan oleh sesuatu yang lebih mendasar, fungsi yang dimainkan berita dalam kehidupan orang masing-masing. Berita adalah bagian dari komunitas yang membuat manusia tetap mendapatkan informasi tentang peristiwa, masalah,
dan karakter yang berubah di dunia luar. Meskipun mungkin menarik atau bahkan menghibur, nilai utama berita adalah sebagai utilitas untuk memberdayakan informasi. Tujuan jurnalisme adalah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan warga negara untuk membuat keputusan terbaik tentang kehidupan, komunitas, masyarakat, dan pemerintah mereka. Untuk media yang digunakan dalam jurnalistik terbagi menjadi 3, yaitu ada jurnalistik cetak atau printed journalism, yaitu proses jurnalistik di media cetak atau print media seperti koran, surat kabar, majalah, dan tabloid. Lalu adalah electronic journalism atau jurnalistik elektronik, atau juga sering kita sebut jurnalistik penyiaran atau broadcast journalism, yaitu proses jurnalistik di media seperti radio, televisi, dan film. Lalu ada jurnalistik online, jurnalistik daring atau online journalism, yaitu penyebar luasan informasi melalui situs web, berita atau portal berita seperti media internet, media online, dan media cyber.